bersyukur kita bertemu Ramadan kali ini, sementara saudara-saudara kita banyak yang telah mendahului kita. Kesempatan bagi kita memperbanyak amal ibadah, tabahir, tabungan akhirat. Itu diantara makna ku anfusakum, pelihara dirimu dan keluargamu. Dengan cara tentu bawa supaya bisu tidak masuk neraka. Caranya perbanyak amal ibadah selagi dunia. Seperti Ustaz kita bilang tadi, dunia ini sekarang nyata, besok jadi cerita dia. Yang nyata itu besok akhirat. Dunia jadi cerita. Artinya apa? Sebelum dunia ini menjadi cerita, kita buat cerita-cerita yang indah. Ya Ustaz ya. Kita ukir sejarah-sejarah yang indah. Banyak membantu, banyak bersedekah, banyak sholat, ibadah-ibadah lain. Itu menjaga diri dari api neraka, membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak cukup dengan diri kita saja, keluarga kita. Ini dituntut kita sebagai kepala keluarga, seorang ayah, seorang kakek mungkin. Pelihara, tidak cukup kita aja yang taat, kita aja yang ke masjid sholat, kita aja yang sholat berjamaah. Sementara anak kita entah di mana, anak cucu kita entah di mana. Rangkul mereka, ajak mereka, didik mereka dengan baik. Ajarkan ilmu agama. Aku keluarga Pak Ibu. Karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Seorang ayah, seorang suami akan mempertanggungjawabkan istri dan anak-anaknya nanti jika tidak dididik dengan baik. Apalagi anak kita yang butuh didikan, yang butuh ilmu pendidikan, terutama yang dibutuhkannya tentu pendidikan agama Bapak Ibu. Ini salah satu upaya menjaga keluarga kita, berikan pendidikan agama Bapak Ibu. Bahkan dalam Islam telah diajarkan mulai dari kecil, bahkan dari dalam rahim diajarkan pendidikan agama, dibacakan ayat-ayat Allah, setelah lahir diazankan, diqomahkan, bagian dari pendidikan agar nanti tumbuh kembangnya itu baik. Setelah besar, setelah usia sekolah, berikan dia pendidikan yang baik. Ambo kan termasuk guru, berprofesi sebagai guru. Kalau tamat SD itu anak-anak Pak Ibu bertanya, awak mesti tamat sekolah, tamat SD masuk SMP itu Pak, SMP itu Pak. Jarang yang sanawiyah Pak, atau jarang yang ke pesantren. Padahal kalau lihat kenyataannya zaman sekarang, godaan sangat besar. Butuh pengontrolan dari kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua. Kalau ada hati-hati, anak-anak awak akan dirayu berbagai macam cara. Bagaimana jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di anak-anak apa? Anak-anak cucu kita harus kita jaga. Berikan pendidikan yang baik. Ambo pernah mendengar perkataan seorang psikolog anak, mungkin Bapak Ibu pernah sering nonton di televisi, itu biasanya hadir di TV One. Sekarang nggak ada lagi acaranya. Di acara ILC itu Pak, pernah seorang psikolog anak yang bernama Eli Risman. Kita tahu Pak Ibu bagiannya pernah ngomong itu khusus berbicara tentang anak. Apa kata beliau pada suatu hari? Anak-anak kita sekarang dalam bahaya. Dan lebih berbahaya lagi, kita tidak sadar. Ini yang lebih bahaya Pak Ibu. Jadi anak cucu dalam bahaya. Namun awak tak sadar. Mereka bisa menyelamatnya kalau anak sadar. Itu susah. Itu yang lebih berbahaya Pak. Kondisi kita tidak sadar itu yang membuat lebih bahaya. Kalau le sadar, awak pasti wak selamian, wak jago. Apa yang membuat mereka dalam bahaya? Sambil pegang, Bapak Ibu kata beliau, itulah yang Bapak Ibu pegang, sering pegang sekarang untuk komunikasi dan kebutuhan lainnya. HP ini yang akan membuat anak berbahaya katanya Pak. Kenapa? Dia akan bebas berselancar pakai dunia mana saja. Kalau tanpa pengontrolan. Sekarang kata orang tua dia sayang kepada anaknya, apalagi yang belum sepantasnya memiliki HP sudah kita belikan, kita sudah percayakan megang handphone, pakai paket. Kalau sudah pakai paket tidak boleh Pak Ibu. Bebas dia berselancar ke dunia mana saja, berbahaya. Makanya kadang anak-anak kita akan bisa
dewasa sebelum waktunya. Bapak Ibu, anak-anak kita akan bisa dewasa sebelum dia akan bisa melihat apa saja yang patut yang belum dia lihat. Dia akan bisa menonton apa yang tidak boleh dalam agama dilihat, ditonton. Kalau awak tak hati-hati Bapak Ibu, generasi kita akan jadi apa? Akan berbahaya. Perlu pengontoran kita. Makanya panggilan dari Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang 6. Pelihara dirimu, dan tidak cukup dirimu saja, karena kita aja yang taat, anak kita tidak, kita akan bertanggungjawab di akhirat nanti. Bisa terkendala awak masih sargo Pak Bu, so, kalau awak nak meninggalkan anak yang dididik dengan baik. Jadi itu amanah yang perlu kita pertanggungjawabkan. Itu kata beliau psikolog anak tuh bagi. Jadi makanya kita harus hati-hati. Kalau selama ini tidak sadar, mari kita kontrol anak kita yang seharusnya belum patut kita serahkan, berikan HP, mari kita kontrol. Kalau tidak berbahaya bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Bapak Ibu sedang jemaah taruh yang dimuliakan Allah. Jadi seharusnya bagaimana agar anak-anak kita ini selamat, didik dengan agama yang baik, serahkan bagi cabut tadi. Jangan awal lebih penting ilmu umum, bukan kita menyalahkan tentang penting pun, tapi lebih penting lagi ilmu agama. Ada sebagian yang berpendapat Bapak Ibu, memang kenyataannya demikian. Anak sekarang tamat SD itu tidak ada yang akan selamat kalau sekolahnya tidak di bagian agama pesantren. Kalau tak hanya serahkan ke SMP kan sekolah umum lainnya, agama hanya 1 kali seminggu Pak. Itu pula tadi hari itu jamnya Pak Ibu. Hari yang biasanya sampai jam, kini jadi cukup rasul tuh 2 jam pelajaran hanya dalam 1 minggu lulus. Kok layer ditambah ada awak di rumah, awak didik, bagus mantap. Tapi kalau dicilih kondisi kini Pak Bu, kadang orang tua berkata orang tua, anak berkata anak, bapak cairan ke sekolah saja pendidikan anak, sementara agama hanya sekali seminggu. Padahal agama itu lebih penting. Sebenarnya kita dari rumah yang pertama mendidiknya dengan agama. Tapi karena mungkin karena kesibukan lain hal, karena keterbatasan kita kena serahkan. Pilihlah sekolahnya yang betul-betul bagus agamanya. Bukan berarti SMP itu tidak bagus. Bagus kalau kita betul mengokohkan agama dari rumah. Jadi kau dapet Pak Ibu, ada anak awak kata SD, anak awak les sekian orang bagi paling kurang. Kau nak di sana ke pesantren saja Pak. Balimu anak awak, dua ke SMP, cik ke sana ya, dua ke pesantren. Jadi nyo cukup bisa. Ada yang kemana dalam awak saya. Ada yang kau tinggal nanti betul-betul anak yang soleh dan soleh. Bukankah itu nanti jika kita meninggalkan anak yang soleh dan soleh akan mengalir doanya selalu untuk kita. Saat kita telah tiada, saat ajal kita tiba, bukankah tidakkah kita senang dan bahagia yang menyelenggarakan jenazah kita itu anak kita, cucu kita, keluarga dekat kita. Itu yang lebih utama untuk menyelenggarakan jenazah. Nak panggil Ustaz Bapak Tu. Jadi Ustaz itu boleh bego main tunjuk-tunjukan, dong. Pak perlu anak turun sering, itu lebih bagus. Mulai dari memandikan, mengapani, menyolatkan anak awak. Yang laki-laki jadi tampil sebagai imam sholat jenazah kita, bukankah itu lebih bahagia, lebih baik bagi kita? Masukkan ke kubur dia sendiri yang mengantar kita ke liang lahat. Tapi kalau tidak ada punya ilmu agama bagaimana? Tidak ada punya dasar dan kita didik dengan baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, Kota Padang, kita khususnya di bulan Ramadan, pemerintahan kota, wali kota kita mengajak anak cucu kita kembali ke masjid, mencintai masjid, mengikuti pesantren Roma. Maka dukung sama-sama. Jangan anak-anak awak pesantren Ramadannya sampai jembatan, sampai kadai, atau dia tidak mau mengikuti pesantren Ramadan dengan baik, kita sokong bersama-sama. Sebagai ganti solusi bagi pemerintah yang di sekolahnya mungkin kurang dalam ilmu agamanya, di pesantren Ramadan dikasih, diajarkan sholat ini, sholat sunnah, sholat jenazah, sholat gerhana, bagus untuk pendidikan anak-anak kita. Bapak Ibu sedang jamaah tarawih yang dijaga oleh Allah. Jadi tinggalkanlah di dunia ini
Alangkah bahagianya kita nanti meninggalkan keturunan yang soleh dan soleha, yang nanti akan selalu mendoakan kita, yang doanya tanpa batas. Nah, doa ambil Bapak Ibu kalau dari anak yang soleh dan soleha. Tapi alangkah ruginya kita Bapak Ibu, jika nanti kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan